Beralih ke informasi lain, rangkap jabatan separuh wakil menteri jadi komisaris BUMN tuai sorotan publik. Potensi konflik kepentingan dan korupsi pun muncul karena sering bersatunya jabatan pengawas dan pembuat kebijakan. Dua kursi, satu pejabat. Praktik wakil menteri yang menduduki jabatan komisaris badan usaha milik negara terus jadi perbincangan publik. Istana mungkin boleh saja untuk berkelit, namun pertanyaannya di lapangan bukan soal legalitas, melainkan praktik konsep duifungsi yang kini terus-menerus lazim dilakukan. 25 wamen atau hampir setengah wamen pemerintahan Prabowo Gibran mengisi posisi komisaris dan komisaris utama perusahaan plat merah. Tak sedikit mewajarkan saja, namun potensi konflik kepentingan tak luput jadi sorotan. Pun persoalan aspek pelanggaran hukum, soal rangkap jabatan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sebelumnya. Ya, yang dikhawatirkan dari praktik rangkap jabatan BUMN itu adalah potensi konflik kepentingan yang terjadi ketika seseorang yang menjabat di posisi eksekutif, kemudian juga menjabat di jabatan posisi BUMN. Ini mengkhawatirkan karena bisa jadi ada potensi korupsinya di sana. Potensi konflik kepentingan itu bisa membuka ruang celah-celah korupsi untuk terjadi. Misalnya, ketika ada pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Bahkan yang jadi masalah adalah ketika dulu sudah diungkap bahwa rangkap jabatan ini berpotensi melanggar berbagai peraturan. Sekarang peraturan yang dilanggar hanya sedikit gitu ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik, di mana di situ secara eksplisit menyebutkan penyelenggara negara itu tidak boleh menduduki jabatan komisaris gitu ya, komisaris atau pengurus di BUMN karena ada potensi benturan kepentingan di situ. Sementara kalau kita lihat dahulu itu ada beberapa undang-undang, ada beberapa peraturan yang justru juga melarang hal itu gitu ya. Salah satunya Undang-Undang BUMN yang sudah direvisi beberapa bulan lalu gitu ya. Itu secara eksplisit menyatakan bahwa rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan. Tapi itu setelah revisi dihapus begitu ya. Jadi tentu ini harus kita sayangkan, ada kecurigaan, ada desain yang memang dirancang gitu ya, dibuat agar rangkap jabatan ini bisa menjadi legal gitu ya, atau dinormalisasi. Menanggapi kritikan wamen rangkap jabatan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemukakan alasan. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silakan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang. Menteri Sekretaris Negara nggak boleh memang. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Padahal setidaknya ada 5 peraturan perundang-undangan yang melarang praktik rangkap jabatan oleh pejabat publik di sektor swasta milik negara. Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat sedikitnya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa sebagai komisaris PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai komisaris PT Telekomunikasi Seluler, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang dilantik menjadi komisaris PT Bank Tabungan Negara. Faktanya, tanggung jawab sebagai regulator dan pengawas dalam waktu yang bersamaan sangat mungkin memunculkan konflik kepentingan, terlebih saat BUMN berhadapan dengan keputusan bisnis strategis. Rangkap jabatan bukan lagi hanya perkara legalitas, melainkan soal rasa pantas dan integritas. Tim Liputan melaporkan.